Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Selasa, malam Rabu, tanggal 10 Rajab 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 30 Desember 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 82, yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muawiyah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan membuatnya paham agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan lalu kita telah membahas biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sinten? Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa namanya Abu Sufyan? Sakhr. Sinten? Sakhr. Hari ini kita akan mulai mengupas insyaallah isi dari hadis Muawiyah ini. Kita akan bahas kata per kata insyaallah. Nabi SAW membuka sabdanya dengan kalimat may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuknya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan membuatnya paham agama. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Berarti di sini kita sedang membahas tentang kehendak siapa? Allah. Barang siapa
yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang kehendak Allah. Sebagaimana kita ketahui semua, Allah itu gaib. Apa? Allah itu gaib. Apa artinya gaib? Ada tapi tidak terlihat. Ada tapi tidak terlihat. Di dunia ini mata kita tidak bisa melihat siapa? Allah. Tapi apakah Allah ada? Pasti. Kita bisa merasakan keberadaan Allah. Dari mana kita bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Dari kekuasaan. Kita bisa merasakan dari kasih sayangnya. Kita bisa merasakan dari kerapian sistem di alam semesta ini. Kita bisa merasakannya dari begitu detailnya sistem di dalam tubuh kita. Yang itu tidak mungkin ada begitu saja tanpa ada yang mengatur dan membuatnya. Dan yang mengatur serta membuatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pembahasan bahwa Allah itu gaib. Apa tadi artinya gaib? Ada tapi tidak bisa kita lihat di dunia ini. Seandainya Allah itu gaib, tidak bisa kita lihat, maka kehendaknya pun juga gaib. Zatnya Allah gaib, apalagi kehendaknya. Padahal nasib kita di dunia ini tergantung kehendak Allah. Nasib kita di dunia dan di akhirat itu tergantung apa? Kehendaknya Allah. Apakah kita akan selamat atau tidak selamat? Apakah kita akan bahagia atau tidak bahagia? Siapa sih ngudut ya? Tolong ya bagian apa? Teman-teman yang di luar tolong. Nah udut aja nengkene lah maksudnya. Anginnya kok sampai cari tempat. Ya syukur rasa udut. Ya. Sampai mana tadi? Aja ngomong udut. Sampai mana tadi kita? Nasib. Jadi Allah itu gaib. Apalagi kehendak. Padahal nasib kita di dunia itu tergantung apa? Kehendak Allah. Nasib kita di akhirat tergantung kehendak Allah. Di dunia apakah kita akan bahagia atau sengsara? Itu tergantung kehendak Allah. Di akhirat nanti kita akan masuk surga atau masuk neraka? Itu tergantung kehendak Allah. Ini semua tergantung kehendak Allah, sedangkan kita tidak bisa melihat kehendak Allah itu. Lantas bagaimana kita bisa memahami hidup kita ini sedang dibawa arahnya kemana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu sesuatu yang gaib. Tapi Allah tidak pernah membiarkan kita kebingungan. Allah tidak pernah mengabaikan keberadaan kita di dunia. Walaupun kehendak Allah itu gaib, akan tetapi Allah mengirimkan tanda-tanda. Allah menyediakan isyarat
isyarat. Yang dengan tanda-tanda itu kita bisa meraba. Sebenarnya kita itu dikehendaki apa oleh Allah? Apakah kita termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Atau kebalikannya? Kebalikannya berarti apa? Keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, salah satu tanda itu yang bisa kita gunakan untuk membaca kehendak Allah dan meraba kehendaknya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuknya kebaikan, yufaqihu fiddin. Tanda itu adalah kita paham agama. Jadi untuk mengetahui sebenarnya kita sedang diarahkan oleh Allah kemana, lihatlah kondisi kita hari ini. Apakah kita memahami agama atau kita tidak paham agama? Dari situ kita bisa mengira-ngira Allah itu menghendaki untuk kita kebaikan atau sebaliknya. Jadi apa kita termasuk apa? Paham agama atau justru sebaliknya? Ustaz, aku ke kawit mien sekolah umum. TK umum, SD umum, SMP umum, SMA umum, S1 umum maning. Berarti Allah kehendaki apa buat saya, Ustaz? Oke. Kita paham agama. Atau kondisi yang kedua, kita semangat untuk memahami agama. Jadi kondisi paling idealnya adalah kita paham agama. Kondisi menuju ideal, kita apa? Semangat memahami agama. Segampangannya kayak gini. Semangat memahami agama gue apa? Seneng ngaji, gampangnya gitu ya. Walaupun lagi udan ya tetap mangkat gitu maksudnya. Kalau itu adalah kondisi kita hari ini, maka berbahagialah. Itu merupakan salah satu pertanda kuat bahwa Allah menginginkan untuk kita kebaikan. Dan bersyukurlah. Sebab kita sedang mendapatkan karunia yang tak ternilai harganya. Oke. Itu pertanda Allah menginginkan kebaikan. Kebalikannya, sudah enggak paham agama, moh sinau. Ya. Sudah enggak paham agama, enggak suka belajar. Ya. Bahkan memandang sinis kegiatan keagamaan, pengajian berbagi. Nek apa jenenge kah? Sing rame mien. Son horek orang berbagi. Nek pengajian apa? Nek azan berbagi. Ya.
nek sun hurik ora berbeki. Nauzubillahi min dzalik. Seandainya kondisi kita hari ini adalah nggak paham agama dan tidak ada semangat untuk memahami agama, anti nasihat. Jadi ketika ada orang yang negur, mengingatkan, Rosa repot-repot ngurusi wong liya, urusi baik, awake dewek. Ketika dinasihati untuk sholat, Rosa ceramah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu pertanda bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan. Ustaz, berarti tamat. Tamat berarti. Tamat berarti ini apa sih? Tamat ya the end. Berarti sudah nggak ada kesempatan gitu? Enggak. Bukan seperti itu kita memahaminya. Seandainya hari ini kita merasa ada sesuatu yang hampa, kita merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, agama nggak paham, wudu nggak ngerti, sholat nggak tahu, apalagi akidah. Kemudian kita merasakan kehampaan, ketidaktenangan di dalam hati kita, maka ketahuilah bahwa itu salah satu mekanisme rahmat Allah untuk kita. Jadi Allah itu menyayangi kita melalui mekanisme. Salah satu mekanismenya adalah ketika kita merasa tidak tenang saat ada yang nggak beres di dalam hidup kita. Itu bukan hanya urusan fisik, termasuk urusan psikis. Urusan fisik contoh. Kita ini masakan enak tapi ora kerasa enak. Kuwi tandane ilate lagi sariawan. Masakan jelas-jelas enak, kerasane pahit. Itu namanya mekanisme Allah Azza wa Jalla mengirimkan kepada kita sinyal bahwa tubuhmu lagi nggak baik-baik saja. Maka segeralah istirahat. Setelah istirahat kok belum sembuh, maka segeralah minum suplemen. Sudah minum suplemen kok belum sembuh, maka berobatlah. Itu mekanisme rahmat Allah buat kita. Dan itu nggak cuma urusan fisik, termasuk urusan psikis, urusan hati. Jadi perasaan tidak tenang, perasaan gelisah, saat hidup kita nggak beres, saat kita menjauh dari Allah, itu adalah alarm dari Allah untuk mengingatkan kita supaya nopo kembali. Berarti kalau kita masih merasa gelisah saat berbuat maksiat, itu bagus nopo mboten? Bagus, itu tandanya alarm kita masih nopo? Masih normal. Justru kalau misalnya berbuat maksiat terus happy baik, ya nggak ada perasaan apa? Gelisah, itu bahaya itu. Sudah kehilangan apa? Rasa. Ya. Maka seandainya hari ini kita bisa menyadari bahwa pola pemahaman kita terhadap agama ini belum benar, kita masih jauh dari agama, maka berbahagialah.
bahwa Allah masih memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, mengingatkan kita untuk memperbaiki apa? Diri. Dan perbaikan diri itu diawali dari kejujuran mengakui kekurangan. Jadi ketika kita merasa, wah saya masih banyak kekurangannya, itu alhamdulillah itu langkah nopo bagus di awal. Setelah jujur kepada diri kita sendiri, maka bersikap rendah hatilah untuk berubah. Jadi jangan sombong. Jadi ada sebagian orang itu nggak mau berubah karena apa? Sombong. Setelah kita menyadari kekurangan diri kita, bahwa kita masih jauh dari pemahaman agama, belum mengerti cara sholat yang benar, cara baca Quran yang benar. Setelah kita menyadari kekurangan itu, maka bersikaplah rendah hati untuk mau memperbaiki diri. Oke. May yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Kebaikan di dunia apa di akhirat? Hah? Di dunia dan di akhirat. Berarti kebaikan di dunia dan di akhirat hanya akan didapatkan dengan memahami agama. Tanpa memahami agama, kita tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Apa Ustaz kebaikan di dunia? Tenang. Kenapa? Tenang. Orang yang paham agama, saat dia mendapatkan musibah, maka dia akan bersikap lebih lebih tenang. Kenapa? Karena dia ngerti ini adalah takdir Allah. Dan setiap takdir Allah untuk orang yang beriman, pasti itu yang terbaik. Dan sikap tenang itu tidak akan dilakukan oleh orang yang nggak ngerti agama. Yang ada adalah marah-marah, ngeluh, protes, banting-banting. Bannya bocor. Nang tengah jalan. Apa yang dia lakukan? Jengkel, motornya tendang. Begitu ditendang, gigal, mengendi? Mengkalen. Pertanyaannya, masalah selesai? Tambah masalah. Kenapa? Karena nggak paham agama, gitu loh. Tapi orang yang paham agama, begitu dia bocor, maka dia segera mengingat Allah Azza wa Jalla. Dapat musibah, baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sing mati? Emang musibah cuma mati tok. Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, doa sama Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah saya pahala atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Ketika orang segera ingat Allah, hatinya tenang. Tenang. Ketika hatinya tenang, dia bisa berpikir jernih. Untuk mencari apa? Solusi. Apa ya? Oh iya. Wingi nang grup gue, ana sing nge-share bengkel panggilan. Ya, apa sih istilah bengkel panggilan? Ya, ada layanan apa? Jemput
tambal ban gitu, kira-kira seperti itu. Langsung dia alhamdulillah ketemu. Dan ketika hatinya sudah tenang, dimudahkan sama Allah. Begitu buka, alhamdulillah kok langsung ketemu. Dihubungi, ternyata lagi menuju ke arah kita. Sebab ada orang sebelumnya yang juga membutuhkan jasanya. Wah, pas banget. 2 menit lagi, subhanallah. Set. Duh, buk jenengan sineng jensut. Ya. Nggih. Wis lah gratis baik, subhanallah. Dari mana ketenangan itu kita dapatkan? Paham agama. Kebaikan di mana? Kebaikan di dunia. Ketenangan. Apalagi kebaikan di dunia. Hidupnya akan terarah. Hidupnya akan apa? Terarah. Terarah gue maksudnya apa? Tahu mana yang benar, mana yang salah. Tahu mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Tahu kapan saatnya maju, kapan saatnya mundur. Dan orang yang nggak paham agama, nggak jelas arah hidupnya. Disuruh belok kanan malah sen lampu kanan malah disuruh belok kanan malah belok kiri. Ya. Disuruh meninggalkan yang haram malah bablas. Disuruh mengerjakan yang wajib malah dia tinggalkan. Nggak terarah hidupnya. Itu contoh kebaikan di mana? Di dunia. Kebaikan di akhirat. Apa contohnya Ustaz? Kita bisa memetik pahala dari amal yang kita kerjakan. Kita bisa memetik apa? Pahala dari amal yang kita kerjakan di dunia. Apa korelasinya dengan paham agama? Ketika orang paham agama, dia akan menjalankan amal dan ibadah di dunia sesuai dengan aturan. Aturan dari siapa? Aturan dari Allah yang punya surga, yang punya neraka, yang punya pahala. Sehingga ketika ibadah itu dikerjakan sesuai dengan aturan, di akhirat dia bisa memetik pahala yang dia harapkan. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan. Berarti kebalikannya apa? Kalau ada orang di dunianya nggak paham agama, dia beramal semaunya. Semaunya siapa? Semaunya dia sendiri. Padahal pahalanya dari siapa? Dari Allah. Maka jangan salahkan ketika nanti di akhirat dia pikir akan mendapatkan pahala. Ternyata nggak dapat apa-apa. Siapa sing salah? Sing salah ya dewek. Ada orang masuk kampus. Ada orang masuk kampus. Setiap hari belajar, nggak pernah telat. Begitu waktunya wisuda dia nggak dapat ijazah. Kenapa? Orang daftar. Sing salah siapa? Ya dia sing salah. Karena mekanismenya, aturannya jelas. Kalau mau kuliah daftar. Orang pun daftar, yo bayar SPP. Orang pun bayar SPP, yo masuk tiap hari. Setelah itu ada ujian diikuti. Saat wisuda berhak dia mendapatkan ijazah. Aturan. Ya. Untuk mendapatkan ijazah saja ada aturan. Masa mendapatkan surga nggak ada aturan? Surga sama ijazah mahal mana?
Surga. Kok bisa-bisanya ada orang berpikir, ya sekarang dewek. Ya. Jangan mengklaim surga milik agama sendiri. Surga itu luas. Ya luas punya siapa? Ya. Itu punya Allah. Terserah Allah mau ngasih kepada siapa. Kalau kita pengen dapat, ya ikuti aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang nggak paham agama, nanti di akhiratnya dia nggak mendapatkan pahala yang dia harapkan dari amal yang dia kerjakan. Kenapa? Karena amalannya nggak sesuai aturan agama. Oke. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Terjemahannya, Allah membuat dia paham agama. Yang paham bahasa Arab antara kalimat yufaqihu dengan kalimat yafqahu, sama atau beda? Ini dari sekian banyak nggak ada belajar bahasa Arab. Ini pertanyaannya kepada yang belajar bahasa Arab. Yufaqihu dengan yafqahu sama atau beda? Beda. Mung bunyinya aja udah beda. Yufaqihu artinya Allah bikin dia paham. Yafqahu artinya dia paham. Yang ada dalam hadis ini yufaqihu nopo yafqahu? Yufaqihu. Allah bikin dia paham. Berarti kata kerja itu kembalinya kepada sinten? Kepada Allah. Apa pesan yang kita ambil dari sini? Bahwa orang paham agama itu adalah taufik dari Allah. Kenapa? Orang paham agama. Orang ngerti agama. Orang mendalami agama. Itu adalah murni taufik dari Allah. Jadi bukan sekedar ukurannya adalah kapasitas intelektual seseorang. Seandainya kecerdasan itu adalah jaminan untuk paham agama, maka setiap orang jenius pasti soleh. Setiap profesor mesti rajin sholat. Pertanyaannya, apakah kenyataannya seperti itu? Tidak. Akeh profesor dalan memejit orang ngerti. Padahal dia sudah melakukan sekian banyak penelitian. Sudah presentasi makalah ke seluruh penjuru dunia. Sudah ke Eropa, sudah ke Amerika, sudah ke Afrika, sudah ke Cina. Sangat familiar dengan jalan ke seluruh negara. Tapi jalan ke musola di samping rumahnya tidak tahu. Jadi belajar ilmu agama jamaah yang kami hormati, itu bukan sekedar nambah wawasan. Ya. Jadi bukan sekedar paham, tapi paham yang menghasilkan apa? Amal di dalam keseharian kita. Oke, yufaqihu artinya apa wau? Membuat dia paham. Sinten yang membuat dia paham? Allah Subhanahu wa taala. Berarti rasa sinau nggih?
Kan yang bikin paham siapa? Allah. Berarti nggak usah usaha. Usaha no boten? Ya tetap usaha. Udah gini saja. Yang ngasih anak siapa? Allah. Berarti rasa nikah. Ya tetap nikah. Karena itu ikhtiar untuk mendapatkan apa? Anak. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Berarti rasa berobat? Enggak. Berobat itu apa? Ikhtiar mencari kesembuhan. Ya. Yang menumbuhkan padi siapa? Allah. Apa artinya enggak usah nanam padi gitu ya? Jadi kita punya lahan nih, udah biarin aja, terserah Allah mau tumbuh apa. Jadi enggak usah nyebar benih, corakan baik. Setahun kemudian ditiliki, apa sing tukul? Suket. Iya betul, yang menumbuhkan padi itu Allah, tapi kita disuruh apa? Menyebar benih. Kita disuruh merawat, kita disuruh mengairi, kita disuruh mupuk. Kembali kepada kalimat yufaqihu, Allah bikin dia paham agama. Itu bukan artinya kita pasrah diem aja nunggu Allah bikin kita paham. Enggak. Allah nyuruh kita untuk belajar. Maka berikhtiarlah. Ikhtiarnya apa? Ngaji. Hadir pengajian. Ya. Sampai di rumah masih belum terlalu paham. Buka apa? Buka buku, baca lagi. Ya. Itu ikhtiar. Begitu baca buku kok nggak paham ya? Kenapa? Tanya sama Ustaz. Ustaz, saya baca kayak gini nih belum paham maksudnya gimana sih? Itu adalah ikhtiar. Ya. Ikhtiarnya ngaji, ikhtiarnya baca, ikhtiarnya nanya. Itu semuanya ikhtiar lahiriah. Dan jangan lupa ikhtiar batiniyah. Jadi supaya orang paham agama itu enggak cukup hanya ikhtiar lahiriah, harus ditambahi ikhtiar batiniyah. Napa Ustaz ikhtiar batiniyah? Ikhlas. Jadi ketika berangkat ngaji, ketika baca buku, ketika tanya Ustaz, lakukan semua aktivitas itu dengan keikhlasan. Supaya Allah berikan kita pemahaman. Jadi belum tentu orang yang rajin baca, orang yang cerdas, orang yang rutin belajar, belum tentu ilmunya itu sampai ke hati. Belum tentu. Makanya ada orang yang ilmunya cuma berhenti di mana? Di kepala. Indikatornya apa Ustadz? Indikatornya hafal dalil, tapi orang ngamalakan dalil. Itu berarti ilmunya cuma berhenti di mana? Di kepala. Indikatornya lagi apa Ustadz? Ayat Al-Quran yang dihafal banyak, subuhane kawanan terus. Itu berarti ilmunya cuma berhenti di mana? Di kepala. Enggak sampai turun ke hati. Tidak menggugah dia untuk menambah amal. Supaya ilmu yang kita pelajari itu bisa membuahkan amal, bagaimana Ustaz? Sing ikhlas. Sing apa? Ikhlas kule sinau. Ya. Apalagi Ustaz ikhtiar batin kita. Doa. Kenapa? Doa. Rabbi zidni ilma. Apa artinya? Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Setiap pagi kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu ikhtiar batiniah kita. Jadi enggak cuma sekedar berangkat kuliah, enggak sekedar hadir pengajian, enggak sekedar baca buku agama, enggak sekedar dengerin taklim, tapi juga terus minta taufik kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita masuk ke kalimat yang terakhir. Yufaqihu fiddin. Allah akan bikin dia paham agama. Berarti goalnya adalah kita paham agama. Apa sih maksudnya paham agama? Apa maksudnya paham agama? Sebelum kita menjelaskan apa maksudnya paham agama, kita harus tahu agama itu dari siapa? Dari Allah. Agama itu dari Allah. Karena agama itu dari Allah, maka para ulama ketika mereka menjabarkan makna hadis ini, mereka memberikan keterangan seperti ini. Paham agama itu artinya kita memahami apa yang diinginkan Allah dari kita. Saya ulangi, apa artinya paham agama? Kita memahami apa yang diinginkan Allah dari kita. Jadi Allah Azza wa Jalla itu pengen kita seperti apa? Nah, itulah yang harus kita pahami. Oke. Kalau akan didetilkan, ya itu kan tadi adalah makna secara umum. Paham agama apa? Kita memahami apa yang diinginkan Allah dari kita. Itu adalah keterangan secara garis besar. Kalau kita detilkan, maka yang diinginkan Allah dari kita itu ada 3. Ada berapa? 3. 1. Kita memahami berita dari Allah dan meyakini kebenarannya. Apa yang pertama? Memahami berita dari Allah dan meyakini kebenarannya. Yang kedua, kita memahami perintah Allah dan menjalankannya. Dan yang ketiga, tebak. Memahami larangan Allah dan meninggalkannya. Kita ulangi. Apa yang Allah inginkan dari kita? 1. Memahami berita dari Allah dan meyakini kebenarannya. Yang kedua, memahami perintah Allah dan mengerjakannya. Yang ketiga, memahami larangan Allah dan meninggalkannya. Orang yang memenuhi 3 aspek itu berarti dia paham agama. Sampun apa dereng? Kok sepi? Sampun apa dereng? OTW. Dalam proses Ustaz menuju ke sana. Alhamdulillah. Dalam apa? Proses. Kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Apa yang Allah inginkan dari kita? 1. Memahami berita dari Allah dan meyakini kebenaran. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis,
Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW menyampaikan banyak berita. Berita siapa? Kabar. Contoh Ustaz. Allah mengabarkan dan memberitakan kepada kita tentang nama-nama dan sifatnya. Allah ngasih tahu kita bahwa Allah adalah Ar-Rahman. Bahwa Allah adalah Ar-Rahim. Bahwa Allah adalah Al-Malik, Al-Quddus, As-Sami, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Paham agama itu artinya kita paham nama-nama Allah Azza wa Jalla, sifat-sifatnya. Kemudian kita yakini kebenarannya. Kita paham makna Ar-Rahman itu apa. Kita paham makna Ar-Rahim itu apa. Kita paham Al-Malik itu apa. Al-Quddus itu apa. Kita paham artinya Allah beristiwa di atas arsy itu apa. Setelah itu kita yakini bahwa itu benar. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap kebenaran berita itu. Itu contoh memahami apa? Berita dari Allah. Contoh berita dari Allah apa Ustadz yang lain selain nama dan sifatnya? Berita tentang alam akhirat. Berita tentang alam akhirat. Jadi di dalam Al-Quran ada nggak ayat yang menceritakan tentang surga neraka? Bukan ada. Kenapa? Banyak peristiwa-peristiwa di akhirat, proses hisab, sirat, ya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian proses kita dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Proses amal kita ditimbang. Ya. Dan terakhir nanti adalah ada yang namanya masuk surga atau masuk neraka. Allah mengabarkan kenikmatan yang ada di surga. Allah mengabarkan azab yang ada di neraka. Semua kabar ini pahami, kemudian yakini kebenaran. Berarti kalau ada orang meragukan akhirat, dia nggak paham agama. Kenapa? Karena akhirat itu yang mengabarkan siapa? Allah. Dan sikap seorang hamba ketika ketemu kabar dari Allah harus apa? Percaya. Oke. Dan ini adalah yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Memahami perintah Allah dan menjalankannya. Ya. Penting ya. Jadi jangan cuma memahami perintah Allah titik. Enggak. Tapi memahami dan menjalankan. Jadi agama kita itu isinya enggak cuma teori. Tapi ada prakteknya. Agama kita itu bukan hanya ilmu, tapi harus ada apa? Amal. Sebelum mempraktekkan perintah Allah, paham perintah itu penting atau tidak? Penting banget. Karena kalau misalnya sekedar mengamalkan tanpa memahami, nanti bisa jadi amalannya keliru. Ya. Maka yang harus kita kerjakan, yang harus kita penuhi agar kita masuk dalam kategori orang yang paham agama adalah
pahami perintah Allah. Contoh, Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Berarti PR kita apa? Belajar tauhid. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Berarti PR kita apa? Belajar cara sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa. Berarti apa? Belajar cara puasa. Allah memerintahkan kita untuk mendidik anak dan istri kita. Berarti tugas kita apa? Belajar ilmu cara mendidik keluarga. Setelah kita memahami perintah itu, maka tugas berikutnya adalah apa? Dikerjakan. Jadi agama kita itu enggak cuma fokus aspek kognitif. Ya, hanya sekedar menambah pemahaman, enggak. Bukan hanya itu, tapi memahami untuk menaati. Ya. Paham untuk tunduk, patuh, nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Jadi enggak cuma apa? Sami'na titik. Ngomongnya sami'na wa ata'na, sofe. Bu mengendi. Maju, mundur, bengkok, renggang. Yang ketiga, apa tadi? Memahami larangan dan meninggalkannya. Jadi ternyata agama kita itu tidak cuma nyuruh. Tapi juga apa? Melarang. Kenapa? Karena di dunia itu ada kebaikan dan ada keburukan. Kebaikan ini sama Allah disuruh kita untuk menjalankannya. Sedangkan keburukan ini sama Allah disuruh kita untuk meninggalkannya. Jadi jangan alergi dengan larangan. Apa-apa raulih. Ya ora loh. Jadi apa-apa raulih. Ada sebagian orang ke aja ngaji ngana, buka apa-apa dosa apa roli. Sing roli kan riba. Bisnis boleh, jual beli boleh. Sing roli kan daging babi, sapi boleh, kelinci boleh, apa lagi? Kambing boleh, nek anak ya. Ya. Lebih banyak yang halal daripada yang haram. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memahami agama dengan sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.